Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Rijal, Guru SMA Negeri 100 Jakarta, dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PPKN. Hari ini saya akan menyampaikan materi untuk kelas 10, bab 7, yaitu wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Minggu lalu kita sudah sama-sama mempelajari tentang pengertian wawasan Nusantara, baik menurut para ahli maupun pengertian berdasarkan aturan atau lembaga tertentu. Hari ini kita akan lebih memperdalam tentang apa itu wawasan Nusantara. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan juga bahwa nanti saya akan menyelingi sesuatu yang terkait dengan virus corona. Baik, kita akan mulai. Pertama, setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian bisa atau memahami apa aspek Trigatra dan Pancagatra. Materi ini diberikan untuk kelas 10 sebagai materi lanjutan tentang wawasan Nusantara. Jadi ada dua aspek di dalam wawasan Nusantara, yaitu aspek Trigatra dan aspek Pancagatra. Aspek Trigatra atau 3 aspek Trigatra dan aspek Pancagatra atau 5 aspek, 5 gatra, itu kalau digabung menjadi Astagatra, jadi 8 aspek. Kita akan memulai dengan aspek Trigatra. Meliputi apa sajakah aspek-aspek Trigatra itu? Karena disebut dengan Trigatra berarti ada 3 aspek. Yang pertama adalah posisi dan lokasi geografi negara kita. Lalu yang kedua, keadaan dan kekayaan alam. Dan yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Baik, kemudian yang kedua, aspek Pancagatra. Aspek Pancagatra sesuai dengan namanya, Panca itu 5, Gatra itu aspek, terdiri dari 5, yaitu pertama aspek ideologi, kemudian yang kedua aspek politik, yang ketiga aspek ekonomi, yang keempat aspek sosial budaya, dan yang kelima aspek pertahanan dan keamanan. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu aspek-aspek Trigatra. Yang pertama dalam aspek Trigatra adalah posisi dan lokasi geografi negara kita. Sebagaimana kalian ketahui bahwa secara geografis letak wilayah negara kita ini sangat strategis. Kita adalah sebuah negara di mana wilayah negara kita ini diapit 2 benua, yaitu di utara benua Asia dan di selatan benua Australia. Kemudian diapit oleh 2 samudra, yaitu di sebelah utara Samudra Pasifik dan di sebelah selatan Samudra Hindia. Dengan letak geografis seperti ini, tentu saja letak negara kita sangat strategis. Seringkali negara kita ini berada pada posisi silang karena diapit kedua hal itu, 2 benua dan 2 samudra. Konsekuensi logisnya tentu saja wilayah negara kita ini sangat strategis karena dilalui oleh jalur lalu lintas perdagangan internasional. Nah, kemudian yang kedua, aspek kedua dari Trigatra adalah keadaan dan kekayaan alam. Juga sebagaimana kalian ketahui bahwa kekayaan alam Indonesia ini sungguh sangat luar biasa. Yang dimaksud keadaan kekayaan alam di sini tentu saja kekayaan alam yang berada di atmosfer, kemudian di permukaan bumi dan di dalam bumi. Kekayaan yang kita miliki ini tentu saja sangat melimpah ruah. Kalian juga pernah mempelajari bahwa untuk siapa kekayaan ini? Kalau kita mengacu kepada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, maka jelas kekayaan alam yang kita miliki ini sebesar-besarnya adalah untuk kemakmuran rakyat.
dan dikuasai oleh negara. Jadi negara yang mengatur kekayaan alam yang kita miliki ini. Kemudian aspek yang ketiga, yaitu keadaan dan kemampuan penduduk. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Ini adalah potensi yang sangat luar biasa. Siapakah penduduk itu? Penduduk adalah sekelompok manusia ya yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Adapun faktor penduduk ini sangat penting bagi suatu negara. Kita mengenalnya dengan istilah SDM, sumber daya manusia. Kalau tadi yang kedua sumber daya alam, maka yang ketiga ini adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya yang potensial dan sumber daya yang non potensial. Yang potensial ini artinya sumber daya manusia yang memang produktif, berpotensi untuk bisa dijadikan sumber bagi pembangunan nasional. Nah, itu adalah aspek Trigatra. Kemudian aspek Pancagatra. Namun sebelum saya melanjutkan pembicaraan tentang aspek-aspek Pancagatra, izinkan terlebih dahulu saya menyelingi untuk menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan corona itu. Tentu saja kalian juga sudah banyak mendengar bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak dengan menyebarnya atau merebaknya virus corona yang kita kenal dengan COVID-19. Nah, ini barangkali ada yang belum tahu apa sih COVID-19 itu. Ternyata COVID itu kependekan dari CO adalah corona, V adalah virus, dan D adalah disease, jadi penyakit virus corona. Sedangkan angka 19 itu menunjukkan tahun ditemukannya, di mana untuk pertama kali pada tahun 2019 virus ini ditemukan di Wuhan ya, Republik Rakyat Cina atau Tiongkok, yang kemudian menjadi wabah yang menyebar ke seluruh dunia. Itu yang dimaksud dengan COVID-19. Baiklah anak-anak, saya akan lanjutkan dengan apa saja aspek-aspek Pancagatra. Sesuai dengan namanya, yaitu Pancagatra. Panca itu 5, gatra itu aspek. Jadi 5 aspek. Aspek-aspek Pancagatra itu meliputi pertama aspek ideologi. Kemudian yang kedua, aspek politik. Lalu yang ketiga, aspek ekonomi. Dan yang keempat adalah aspek sosial budaya. Serta yang kelima adalah aspek pertahanan dan keamanan. Dari 5 aspek ini, saya hanya akan menguraikan satu saja, yaitu aspek ideologi. Selebihnya nanti saya minta bantuan Anda untuk menguraikan secara tertulis dan melaporkannya kepada saya. Baiklah, apa sih aspek ideologi itu? Pertama harus dipahami oleh kalian bahwa yang dimaksud ideologi itu merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Apa sih yang diinginkan oleh suatu bangsa? Bangsa Indonesia sudah memiliki ideologi yang sangat baik yang kita kenal dengan Pancasila. Pancasila ini ideologi yang digali dari bumi Indonesia, dari budaya bangsa. Digali oleh para pemimpin bangsa, tokoh-tokoh nasional yang mengadakan pertemuan atau rapat dalam sidang badan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Penamaan Pancasila sebagai ideologi itu pertama kali disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945, pada saat mana beberapa pemimpin bangsa saat itu menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Jadi Pancasila itu memang di samping sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia, sekaligus sebagai ideologi negara. Itu mengenai aspek ideologi. Kemudian sebagaimana saya tadi sampaikan, bahwa aspek-aspek lain saya minta kalian untuk menguraikannya. Baiklah, sebelum pertemuan pada hari ini kita akhiri, maka izinkan sekali lagi Bapak menyampaikan
istilah-istilah yang terkait dengan virus corona atau COVID-19, yaitu istilah pandemi. Apa sih pandemi itu? Pandemi itu adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pandemi itu diartikan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang sangat luas. Nah, itulah pandemi. Dan coronavirus ini sudah menjadi pandemi. Maka beberapa kali gubernur Provinsi DKI Jakarta menyampaikan hal itu. Karena itu marilah untuk mendukung pemerintahan kita, baik pusat maupun daerah, kita patuh terhadap apa yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu untuk stay home, untuk tetap tinggal di rumah. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, saya hanya ingin mengingatkan, silahkan dibuat tugas, yaitu dengan membuat atau menguraikan aspek-aspek Trigatra dan Pancagatra dengan cara meringkasnya. Dan nanti dikumpulkan bisa melalui email Bapak atau media-media lain. Yang paling penting adalah bahwa kalian bisa mengirimkan tugas itu dengan gembira, dengan senang, ya, dengan berbagai cara bisa dilakukan. Dan tetap semangat. Mari kita hadapi apa yang terjadi di negara kita ini, dari kita, oleh kita, untuk kita. Bersama kita bisa. Akhirnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.